Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Yudhistira Raza, seorang mahasiswa farmasi yang sangat tertarik di bidang data dan sains. Baik, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita seputar Orange, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kira-kira clustering. Nah, mungkin sedikit pengantar terlebih dahulu. Hierarchical clustering merupakan metode untuk mengelompokkan pasien berdasarkan kemiripan data secara klinisnya. Jadi, sebagai mahasiswa farmasi, kita bisa menggunakan metode ini untuk melihat pola pasien terhadap respon obat, efek samping, serta fungsi ginjal dan hatinya. Tujuan analisis yang kita lakukan ini yaitu yang pertama itu mengumpulkan data. Mungkin kita sebagai mahasiswa farmasi itu pasien berdasarkan pola kemiripan datanya. Kemudian kita dapat mengetahui siapa yang perlu dimonitoring lebih ketat dan bisa kita membantu mengambil keputusan secara lebih tepatnya. Nah, kenapa sih kira-kira clustering ini sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa farmasi? Jadi, yang pertama itu karena hal tersebut membantu menganalisis data pasien tanpa menggunakan statistika yang rumit. Kemudian kita dapat menemukan pola klinis yang tersembunyi dan sulit dilihat secara manual. Selanjutnya kita mempermudah edukasi dan konseling pasien yang berbasis data. Dan terakhir kita bisa memberikan bermanfaat pada tugas akhir penelitian dan farmasi klinik. Nah, untuk kira-kira clustering ini bagaimana sih cara kerjanya? Jadi setiap data itu dianggap sebagai cluster sendiri. Misalnya obat A, B, C, D dibagi menjadi 4 cluster. Kemudian gabungan dua data tersebut digabungkan sehingga menjadi yang paling mirip. Misalnya data dan A dan B itu mirip, maka digabungkan menjadi satu cluster yang baru. Nah, kemudian kita akan melanjutkan sebuah data sehingga tergabung menjadi satu struktur pohon yang besar. Hasilnya adalah gambar pohon atau deontologram. Dari diagram tersebut bisa kita potong menjadi titik tertentu yang bisa kita sesuaikan jumlah klasternya. Misalnya ada 10 klaster atau dengan tingkat kedalaman sebanyak 75% misalnya gitu. Nah, kemudian hierarchical clustering ini merupakan cara yang mudah untuk mengumpulkan pasien berdasarkan data klinis. Dengan menggunakan Orange, kita bisa melihat hasil visual berupa diagram, dan dari hasil cluster tersebut kita bisa menentukan siapa yang perlu perhatian lebih, dan ini sangat berguna sekali pada farmakoterapi individual. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke prakteknya teman-teman semuanya. Nah, di sini saya sudah punya beberapa data. Di sini kita punya datanya yaitu ada umur, gender, kemudian juga ada obat A, B, C, D, kemudian ada kandungan obatnya itu, konsentrasinya, ada creatinine clearance, ada ALT D1, D0, D7, ada adverse reaction-nya, dan juga ada drug monitoring. Nah, dari data-data di sini, kita akan mengelompokkannya menjadi beberapa klaster. Nah, dari klaster-klaster tersebut, kita bisa dapat menentukan pasien mana yang bisa kita beri perhatian yang lebih khusus. Baik, mari kita buka Orange kita. Nah, di sini Orange-nya sudah terbuka. Di sini seperti biasa kita buat file baru terlebih dahulu. Kemudian kita klik file. Kemudian kita masukkan file yang telah kita lihat barusan. Si namanya ini kira-kira cluster. Oke. Di sini kita cek semua itu adalah fitur kecuali pasien. Ini role ini sebagai meta ya. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa mengkonversi file ini ke distance terlebih dahulu dan juga kita bisa melihat data dari tabel ini sendiri. Ini. Tinggal kita hubungkan data ke data, kemudian bisa kita lihat. Di sini sudah keluar data, ada pasien ID, ada umur, gender, ada diagnosisnya, kemudian ada konsentrasi drug D0-nya, D7, kemudian ada drug B, kemudian ada ALT, ada adverse drug, kemudian ada farmasi note-nya. Nah, kemudian kita akan ubah dulu ke bentuk distance-nya untuk diolah. Kita hubungkan ke file. Di sini kita memakai compare raw dan juga untuk distance metricnya itu memakai Euclidean yang dinormalisasikan. Oke, setelah itu barulah kita masuk ke kira-kira clusteringnya.
Sini loading dulu, oke. Nah, di samping hierarchical clustering, kita juga bisa melihatnya melalui distance maps ya. Di sini bisa kita lihat apa data yang telah kita olah dari distance tersebut. Di sini terdapat warna ya dari 0 sampai 5,4 indikasi itu semakin mendekati 0 semakin berwarna biru, kemudian semakin 5,4 berarti semakin berwarna kuning. Jadi di sini anotasinya itu ada drag A yang hari ke-7. Jadi ini terdiri atas banyak sekali klaster dan untuk persebarannya seperti ini. Jadi kebanyakan ini bisa bilang 50-50 lah ya untuk jumlahnya di tengah-tengah ini. Kemudian mungkin dari gender cuma dua ya. Kemudian mungkin dari yang drag yang hari ke 0-nya mungkin gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa bentuk klaster. Ini ada klaster yang normalnya dan juga ada klaster yang sampai ke daun-daunnya. Mungkin cuma sedikit itu yang kita bahas untuk distance mapnya. Kita akan lebih fokusnya ke kira-kira clusteringnya. Mungkin di sini bisa kita buka terlebih dahulu. Nah, ini merupakan hasilnya dari kira-kira clustering kita. Oke, berikut hasil yang kita dapatkan dari kira-kiranya. Untuk di sini kita pakai average, anotasi ya, diagnosis. Kita gambarkan max dipnya itu 10 ya. Nah, supaya lebih. Kalau di sini kan max dipnya itu banyak ya. Kita batasi saja sampai 10 gitu. Dan kemudian di sini bisa kita atur di high ratio-nya. Di sini saya mengambil 75%, jadi ini di tingkat 3/4-nya. Dan di sini bisa kita lihat terdiri atas beberapa klaster, ada klaster 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi di sini ada klaster yang pertama itu ada asma dan COPD. Dan klaster kedua ada Hepatologis. Jadi untuk beberapa pasien ini bisa terlihat diagnosisnya tersebut. Oke, dan di sini untuk anotasinya tersebut, ini masih susah kita bayangkan ya, bagaimana cara melihat dan menerjemahkan datanya tersebut. Nah, untuk memudahkan kita melihat datanya ini, kita bisa melihatnya di scatter plot. Kita kembali dulu ke orange kita. Di sini bisa tinggal kita hubungkan dengan scatter plot. Scatter plot. Tinggal ditarik garisnya dan bisa kita lihat. Oke, seperti yang kita lihat di sini masih kosong ya, dikarenakan aksisnya itu masih belum kita tetapkan. Di sini masih umur dan juga gender. Nah, sekarang kita bisa tetapkan aksis X dan Y-nya tersebut. Misalnya kita ingin melihat pengaruh dari umur terhadap kreatininnya. Yang pertama itu di X itu umur, di sini bisa kita lihat kreatinin di D0-nya misalnya. Nah, setelah itu untuk warnanya, warna ini bisa kita ubah ke diagnosis. Jadi perbedaan warna ini ada diagnosisnya, ini seperti ini. Jadi ada beberapa diagnosis dan ini belum terlihat sepenuhnya. Dan di sini kan masih belum nampak ya bentuk-bentuknya. Di sini bisa kita masukkan shape-nya itu eh, diagnosis sudah berarti mungkin farmasi node ya. Farmasi node. Dan untuk di size-nya mungkin bisa kita replicate ini di 7-nya. Dan labelnya mungkin di gendernya. Jadi kita balik dulu ke orange karena terdapat beberapa pemecah lagi. Nah, di sini kan masih dibuat ya select data ke data. Makanya data kita yang terlihat di scatter plot tadi itu masih beberapa data. Nah, itu merupakan beberapa sampel. Sekarang kita mau mengubahnya ini ke data yang sangat banyaknya, ke semua datanya. Kita lihat di sini akan terdapat perbedaan yang sangat jauh dikarenakan data kita itu sudah banyak.
Baik, seperti ini hasilnya setelah kita ubah. Jadi di sini terdapat beberapa warna ya. Dan untuk warna di sini bisa kita pekatkan atau bisa kita blurkan. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk pertama itu ada segitiga. Segitiga ini melambangkan em, dari si formasi notnya. Jikalau segitiga itu artinya perlu monitoring fungsi ginjal. Yang bentuk tambah ini berarti direkomendasikan untuk adjustment dosis. Kemudian untuk yang belah ketupat ini berarti eh, blood pressure-nya itu harus dicek terus. Kemudian untuk yang bulat ini yang amannya itu continue current terapinya. Dan untuk warna ini sendiri melambangkan penyakit yang diderita. Jikalau warna biru berarti asma, berwarna merah itu COPD, berwarna biru itu berwarna hijau diabetes, oranye heart failure, dan kuning hipertensi. Nah, kemudian di aksis X ini bisa kita lihat ideal umur dan yang di sini ada kreatininnya. Dan di sini ukuran ini beragam. Berarti di sini kita sudah mengatur size-nya ini kreatinin day 7. Semakin besar ukurannya, berarti semakin besar dari kreatininnya di day 7 tersebut. Nah, mungkin bisa kita ambil contoh mungkin yang di sini ya. Di sini kita bisa mengarahkan langsung kursor, akan muncul informasinya. Di sini edge ini sekira 62. Mungkin di sini kita agak sulit dan melihatnya edge ini berapa bisa kita tambahkan di show grid line-nya. Di sini berarti sekitar di sini 61, 62 ya, 62. Untuk umur pasien ini sendiri 62 tahun dengan kadar kreatinin awalnya itu di D0-nya itu 1,65. Kemudian pasien ID-nya di P128. Fiturnya ini gendernya itu male atau cowok, diagnosisnya asma. Di sini bisa kita lihat drug A yang d 0 drug A yang D7-nya 0, drug B yang D0-nya itu 0, dan yang D7 itu ada 100. Kemudian di kreatinin D7-nya itu ada 2,34, ALT-nya itu 38, ALTD 60. Jadi di sini bisa kita lihat faktor-faktor dan ini pun bisa kita ubah sekreatif mungkin apa yang ini kita lihat. Misalnya di sini kita tidak ingin melihat si kreatinin D0-nya, kita ingin melihat kreatinin yang D7-nya misalnya. Di sini data itu pun berubah seperti itu. Atau untuk di aksis si X ini kita ubah menjadi kreatinin D0-nya mungkin drag A0-nya mungkin ya. Untuk yang di aksi C ini kita bisa lihat drag A yang D7-nya seperti ini. Dan ini bisa kita gunakan sekreatifnya. Kalau saya tadi melihat dari pengaruh umur ke kreatinin D0-nya terhadap diagnosis, formasi not, kreatinin D7 serta gendernya. Baik, selain dari scatter plot ini, kita juga bisa melihat visualisasinya itu dari box plot. Di sini bisa kita tinggal tambahkan box plot. Oke, sama seperti tadi untuk data ini kita pilih data ke data. Jadi semua data bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat misalnya di sini untuk persebarannya untuk female itu rata-rata di 50 ke bawah, untuk male itu 50 ke atas untuk umurnya. Di sini bisa kita buka juga subgrupnya. Jadi untuk yang asma ini biasanya itu eh itu ada COPD-nya juga dan juga diabetesnya. Di sini untuk di ALT D7-nya kita juga bisa melihat perbandingannya. Ini untuk di ALT D7 itu rata-rata untuk orang yang eh, berumur 50-an ini memiliki rentang 31 sampai 79. Jadi sebagai itu cara kita menerjemahkannya dan juga cara kita mengelompokkan pasien-pasien yang akan kita olah datanya. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini.
Mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas lagi apa saja fitur-fitur yang dimiliki oleh Orange ini. Terima kasih, see you in the next video.